Selamat berjumpa kembali anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Materi kita hari ini berjudul Gereja yang Membangun Persekutuan atau Koinonia. Gereja merupakan organisasi dan sekaligus merupakan kumpulan anggota umat Allah yang hidup bersekutu bersatu dalam nama Tuhan. Maka apa beda perusahaan yang merupakan sebuah organisasi dengan gereja? Dalam suatu organisasi, kalau salah satu departemennya mogok, paling-paling yang mogok itu di PHK. Kemudian, manajemen perusahaan mencari orang lain menggantikannya. Tetapi di dalam gereja, kalau ada salah satu anggotanya mogok, kita akan usahakan supaya dia kembali. Kita akan berusaha memahami kesulitannya. Kita akan mendoakan dia. Kita akan menolong dia. Kita akan membesuk dia. Kita akan turut simpati atas keadaannya. Singkat kata, kita dalam semangat kebersamaan berusaha menolong anggota gereja yang mengalami kesulitan atau kesusahan, karena kita adalah satu kesatuan keluarga Allah, yaitu gereja. Dalam kitab suci dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Hal ini terdapat dalam Efesus bab 2 ayat 19. Artinya bahwa kesatuan dan kebersamaan orang-orang percaya di dalam Kristus disebut persekutuan. Kata persekutuan atau koinonia dalam bahasa Yunani berasal dari kata dasar koinos yang berarti lazim atau umum. Artinya berkaitan dengan kebersamaan. Dalam Galatia bab 2 ayat 9 digambarkan bahwa Paulus dan Barnabas dengan berjabatan tangan sebagai tanda persekutuan diterima secara penuh dalam persekutuan yang dijadikan oleh iman bersama kepada Kristus. Tanda hubungan erat antara kedua belah pihak bahwa mereka bersekutu di dalam Kristus. Maka koinonia atau persekutuan mempunyai dasar dan tujuan yang berasal dari Yesus Kristus. Dasar dan tujuan ini tidak dapat diganti dengan dasar dan tujuan yang lain. Jikalau persekutuan ini mengganti dasar yang sudah diletakkan oleh dan di dalam Yesus Kristus, maka persekutuan ini kehilangan hakikatnya dan secara azazi bukan persekutuan lagi. Koinonia adalah persekutuan jemaat di dalam Kristus. Walaupun banyak anggota, namun mempunyai satu tubuh Kristus. Di dalam koinonia ini, kita tidak hanya sekedar bersekutu, tetapi kita mengabarkan Injil Kerajaan Allah melalui perkataan atau kesaksian, yaitu martiria, maupun perbuatan atau pelayanan, yaitu diakonia, di mana saja kita berada. Ciri-ciri utama cara hidup jemaat perdana itu nampak sangat menonjol dalam 5 hal, yaitu adanya persaudaraan atau persekutuan, mendengarkan sabda atau pengajaran, pelayanan terhadap sesama atau solidaritas, perayaan iman atau pemecahan roti atau doa, dan memberi kesaksian iman tentang Tuhan melalui cara hidup mereka. Karena cara hidup mereka itu, mereka disukai oleh semua orang, jumlah mereka makin lama makin bertambah, dan mereka sangat dihormati orang banyak. Perlu dipahami bahwa cara hidup berkomunitas jemaat perdana itu muncul karena tuntutan situasi dan lingkungan yang mengharuskan mereka untuk menemukan cara baru sebagai orang-orang yang telah dibaptis yang percaya kepada Tuhan. Bisa dimengerti, pada waktu itu, sekitar awal-awal abad pertama, mereka masih merupakan kelompok kecil di tengah kelompok atau lingkungan lain yang jauh lebih besar, bahkan mungkin mengancam mereka juga. Sebagai kelompok kecil yang baru memiliki identitas sendiri sebagai orang beriman, yang berbeda dari orang-orang lain di sekitar mereka, mau tidak mau mereka harus bersekutu, bersaudara, saling memperhatikan, saling membantu, dan harus memberi kesaksian bahwa mereka adalah orang-orang yang baik, yaitu sebagai orang-orang yang percaya, agar mereka dapat diterima dan dihargai oleh orang-orang lain yang ada di sekitar mereka. Itu semua mereka lakukan demi iman mereka akan Tuhan Yesus. Iman mereka menjadi penggerak utama dan sekaligus menjadi sumber kekuatan bagi mereka untuk melakukan apa yang terbaik bagi diri mereka sendiri dan juga bagi orang lain di sekitar mereka. Apa yang jemaat perdana itu lakukan sebetulnya merupakan suatu proses pemahaman akan jati diri mereka sebagai orang beriman. Kiranya karena keadaan lingkungan yang menuntut, mereka berusaha mengenal diri mereka sendiri, sesungguhnya siapa mereka atau apa ciri khas mereka sebagai orang beriman, bagaimana mereka harus berada di tengah lingkungan masyarakat, dan apa yang harus mereka lakukan.
Juga cara mereka mengatur persekutuan atau paguyuban dan melayani kebutuhan sesama warga komunitas sejauh kita bisa amati dalam kisah para rasul itu lebih bersifat spontan dan sukarela, muncul dari dorongan hati nurani dengan kerendahan hati dan ketulusan masing-masing. Kiranya tidak bisa dikatakan bahwa mereka merupakan komunitas yang sudah jadi atau sudah mapan. Kegiatan mereka pastilah belum berdasarkan rumusan visi misi, strategi dan program kerja, serta anggaran dana operasional seperti yang kita mau lakukan. Mereka belum mengenal ilmu manajemen yang sangat menekankan sistem, struktur, serta mekanisme kerja yang jelas dan rapi dengan aturan main dan batasan-batasan kewenangan yang jelas. Kiranya cara mereka mengatur kebersamaan jauh dari kecanggihan sistem dan metode-metode seperti yang kita gulati sekarang. Namun nampak sekali dari cerita seperti yang dipaparkan dalam kisah para rasul itu bahwa mereka merupakan komunitas yang sangat hidup, sangat terbuka, sangat aktif dan sangat dinamis. Dan yang paling menarik ialah cara hidup mereka, cara berada mereka sangat efektif, berdampak positif bagi orang-orang lain di sekitar mereka, sehingga mereka disukai banyak orang. Jumlah orang-orang yang percaya kepada Tuhan makin hari makin bertambah dan mereka sangat dihargai oleh orang banyak. Hal yang sangat penting bahwa iman mereka akan Tuhan adalah landasan atau sokong guru atau tulang punggung dari segala upaya yang mereka lakukan untuk meneguhkan keberadaan mereka di tengah lingkungan atau di tengah dunia dan untuk mewartakan atau memberikan kesaksian tentang apa yang mereka percaya. Adapun hal-hal lain yang pada permukaan nampak dalam wujud tindakan sosial dan ekonomi, aksi solidaritas, kepedulian terhadap sesama, menolong dan menyembuhkan orang sakit adalah merupakan buah hasil atau dampak dari iman mereka kepada Tuhan, merupakan hasil dari upaya meneguhkan dan mewartakan iman mereka sendiri. Maka komunitas Jemaat Perdana adalah komunitas iman, komunitas spiritual, komunitas yang digerakkan oleh Roh Kudus, komunitas orang-orang yang bertobat atau mau berubah, bukan komunitas yang terbentuk pertama-tama karena alasan-alasan atau kepentingan sosial, ekonomi, dan kekuasaan. Tatanan duniawi, urusan sosial ekonomi justru diresapi, dijiwai, dan digerakkan oleh karena iman mereka akan Tuhan dan bukan sebaliknya. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari dapat kalian mengerti, pahami, dan laksanakan dalam hidup sehari-hari. Terima kasih.